selain kita mempersepsikan orang lain, ternyata kita juga bisa loh mempersepsikan diri kita sendiri, ataupun cara kita memandang tentang orang lain yang mempersepsikan kita. Nah, hal itu tuh bisa banget mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi. Hal itu dinamakan dengan konsep diri. Jadi, simpelnya konsep diri itu adalah bagaimana cara kita melihat dan menilai diri kita sendiri. Jadi nggak cuma tentang apa yang kita pikirkan, tapi juga perasaan kita terhadap diri sendiri. Nah, dalam konsep diri ini ada dua bagian nih guys, yaitu self-image dan juga self-esteem. Kalau self-image itu kan berarti diri kita yang nampak terlihat fisik gitu ya. Kalau self-esteem artinya kan harga diri. Oke, aku kasih contoh nih guys. Jadi misal, aku adalah perempuan yang bertubuh pendek. Nah, itu berarti apa? Self-image. Kalau self-esteem itu artinya adalah harga diri kita, cara kita menilai gitu ya. Contoh, kan tadi kan aku adalah perempuan yang bertubuh pendek. Terus aku menilai diriku sendiri adalah sebagai orang yang lucu karena bertubuh pendek. Jadi aku terlihat lebih muda dari teman-temanku. Nah, itu berarti self-esteem yang positif ya, yang bagus. Nah, tadi kan self-esteem yang positif ya guys. Kalau self-esteem yang negatif itu berarti aku menilai diriku ini sebagai contoh yang kurang gitu. Tadi kan misal, aku tuh perempuan yang bertubuh pendek. Aku jadi nggak pede sama tubuhku sendiri gitu. Misal kalau teman-temanku itu tinggi, aku jadi merasa insecure kalau di hadapan mereka gitu loh. Karena aku ngerasa kayak kurcaci di sampingnya. Aku jadi nggak pede untuk menampilkan diri di publik atau gimana-gimana. Nah, itu contohnya guys. Nah, dari sini ternyata kita tahu nih, dalam konsep diri itu kita tuh jadi subjek dan juga objek. Kenapa begitu? Karena dari sini kita bisa menilai diri kita dari perspektif diri sendiri dan juga menilai diri kita dari perspektif orang lain. Teman-teman penasaran gak sih gimana proses konsep diri ini terbentuk? Nah, jadi Charles Horton Cooley ini mengatakan bahwa proses konsep diri ini bisa terbentuk dengan ada namanya gejala, yaitu looking glass self, yang artinya melihat diri kita sendiri melalui cermin. Jadi seakan-akan kita pakai sudut pandang orang lain ketika bercermin gitu. Nah, kan kalau kita bercermin itu bayang-bayangnya kayak kita tuh ngaca, tapi suara kita tuh di dalam hati gitu kan. Misal kita kalau lagi berkaca setiap pagi nih, misal kayak make up aku bagus banget ya hari ini, atau kayak mungkin kok hari ini jerawatku ada di sini ya, aku jadi kayak jelek banget. Nah gitu. Jadi looking glass self itu artinya kita membayangkan bagaimana diri kita ini di hadapan orang lain. Proses yang pertama yaitu yang tadi, kita membayangkan gimana sih tampak diri kita itu di hadapan orang lain. Kita tuh kayak berangan-angan aja gimana kita tuh di bayangan mereka. Lalu yang kedua, bagaimana penilaian mereka terhadap kita gitu. Yang ketiga, dari penilaian tadi tergantung dengan persepsi. Kalau misalnya persepsi kamu bagus, kamu akan ya udah pasti akan positif aja gitu persepsinya. Nah, jika dari proses kedua tadi yang penilaian itu menghasilkan persepsi yang negatif, ya maka hasilnya pun juga akan negatif. Jadi, nah, setelah proses diri itu terbentuk, selanjutnya kita penasaran nih, sebenarnya konsep diri itu datangnya dari mana sih? Apakah benar pure datang dari diri kita sendiri, kayak langsung ada gitu? Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi konsep diri ini terbentuk berdasarkan pengaruh dari lingkungan tentunya. Nah, pengaruh paling besar di sini yang pertama adalah orang lain yang paling kuat ya, terutama dengan orang-orang yang dekat sama kita. Contoh orang tua, sahabat, saudara, dan juga yang lainnya ya. Nah, seperti yang kita udah tahu tadi nih, ternyata orang lain itu sangat berpengaruh bagi bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Bagaimana konsep diri itu terbentuk, yaitu paling besar kekuatannya adalah tadi, dari orang terdekat kita, dari lingkungan terdekat kita, kayak orang tua, sahabat, teman, dan lainnya tadi ya. Lalu, pengaruh terbesar yang kedua adalah reference group atau juga ke komunitas ya, komunitas terdekat. Mungkin teman-teman di sini ada yang ikut BEM di kampusnya, atau mungkin teman-teman di sini ada yang
K-popers, pasti kan dari K-popers itu punya grup sendiri ya, komunitas sendiri ya. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah ternyata orang lain itu selain orang lain, ternyata komunitas terdekat kita gitu loh. Maksudnya kayak lingkup grup terdekat kita pun juga sangat mempengaruhi cara kita menilai diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep diri terhadap komunikasi interpersonal. Nah, bagian ini tuh penting banget ya, karena dengan cara kita melihat diri sendiri itu ternyata berpengaruh pada cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini disebut juga dengan self-fulfilling prophecy atau juga yang disebut juga dengan nubuat yang dipenuhi diri sendiri. Jadi maksudnya gimana sih? Oke, jadi self-fulfilling prophecy itu kita meyakini bahwa apa yang kita yakini itu akan terrealisasikan dengan cara kita berkomunikasi. Contoh, kalau misalnya kamu yakin kamu ini rajin, maka orang-orang akan melihat kamu yang rajin gitu. Kalau kamu yakin kamu pintar, maka kamu tuh berusaha untuk tampil pintar. Contoh, besok kamu ada presentasi yang materinya tuh susah banget. Tapi kamu ngerasa tuh belum maksimal, jadi kamu sebisa mungkin, seberusaha mungkin untuk gimana sih caranya supaya presentasinya hasilnya bisa maksimal, bisa bagus gitu. Nah, akhirnya orang-orang audiens melihat kamu tuh kayak, wah ini orang pinter banget ya, wah ini orang bagus banget ya presentasinya. Jadi kalau misalnya kamu yakin kamu mampu, maka diri kamu sendiri pun akan berusaha sebisa mungkin untuk mencapai hal itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu yakin kamu bisa, ya maka diri ini tuh bakal juga merealisasikan itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa konsep diri ini ternyata sangat membentuk cara kita berkomunikasi kan. Namun sayangnya tidak semua orang itu memiliki konsep diri yang baik, teman-teman. Nah, gimana sih orang dengan konsep diri negatif itu ciri-cirinya bagaimana? Orang dengan konsep diri negatif itu biasanya mereka kalau dikritik gampang tersinggung. Nah, kalau pribadi yang cerdas, pribadi yang baik, kalau kita dikritik itu kita akan menerimanya dan kita akan mengolahnya dengan baik gitu loh. Apakah kritik tersebut akan membantu kita atau malah menghambat kita gitu kan? Tapi orang dengan konsep diri yang buruk, mereka akan langsung membuang jauh-jauh kritik tersebut. Jadi kayak gampang tersinggung gitu kan. Lalu yang kedua, itu tuh haus pujian, tapi kritis banget sama orang lain. Mereka itu ingin mendapatkan pujian, namun mereka sendiri suka mengkritik orang lain. Itu. Padahal kalau kita ini ingin menunjukkan sesuatu kelebihan kita, maka otomatis pasti tenang aja bakal orang lain pun akan memuji kita gitu kan. Jadi nggak perlu untuk haus pujian dan nggak perlu untuk mengkritik orang lain. Lalu yang ketiga itu mereka ngerasa nggak disukai. Mereka tuh ngerasa bahwa orang lain tuh ngelihat diri mereka kayak, ini orang kok negatif banget ya. Nah, mereka akan selalu berpikir kayak gitu. Lalu yang terakhir, takut bersaing. Mereka tuh takut bersaing dikarenakan mereka tuh udah yakin kalau diri mereka ini tuh kayak nggak bakal bisa deh. Kayaknya orang ini bakal kayak gini, kayaknya orang ini bakal kayak gini. Jadi tuh di otak mereka tuh selalu negatif terus. Nah, jadi itu ciri-cirinya ya teman-teman. Orang dengan konsep diri negatif itu ibaratnya adalah dia hidup dan berjalan dengan alarm bahaya di kepalanya. Jadi tuh setiap apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lihat itu tuh selalu negatif gitu. Di kepala tuh selalu negatif. Dan itu benar-benar akan mempengaruhi komunikasi mereka kepada orang lain. Bisa menjadi defensif, tertutup, dan orang lain tuh akan mungkin sekali tidak percaya sama mereka. Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang dengan konsep diri positif? Oke, jadi gini teman-teman. Orang dengan konsep diri positif itu biasanya dia percaya bisa menghadapi masalah. Dia yakin kalau diri mereka itu tidak sempurna. Mereka pasti memiliki kekurangan. Tapi mereka pun yakin kalau mereka bisa menutupi kekurangan itu dengan kelebihan. Jadi apapun caranya, mereka berusaha sebisa mungkin untuk
percaya kalau mereka bisa menghadapi masalah. Nah, lalu ciri-ciri yang kedua adalah menerima pujian dengan santai. Mereka melihat pujian itu sebagai, oh ternyata perspektif orang lain tentang aku seperti ini ya. Wah, ternyata aku juga bisa dipandang orang lain sebagai orang yang seperti ini. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga, orang dengan konsep diri positif ini, mereka merasa bahwa mereka setara dengan orang lain. Jadi, mereka tidak menilai diri mereka sendiri itu sebagai orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih pintar, orang yang lebih rajin. Enggak. Jadi, orang dengan konsep diri positif akan merasa bahwa aku ini sama kok kayak orang lain, gak ada lebihnya, pasti ada kurangnya, dan aku akan berfokus bagaimana caranya untuk menumbuhkan diriku sendiri ini menjadi pribadi yang positif. Nah, mereka akan berpikir seperti itu. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah orang dengan konsep diri positif itu mau memperbaiki diri. Seperti yang sudah kita ketahui ciri-ciri sebelumnya, itu sangat bersangkut paut ya. Jadi orang dengan konsep diri positif ini, mereka tidak menilai diri mereka sebagai pribadi yang tinggi. Jadi mereka tuh merasa bahwa pasti diriku ini tuh memiliki kekurangan yang banyak. Makanya gimana sih caranya, cara agar aku bisa bertumbuh dengan baik. Jadi dia tuh mau memperbaiki diri dia gitu loh. Dalam teori konsep diri ada nih salah satu model yang sangat unik, namanya Johari Window. Jadi di Johari Window ini kita memvisualisasikan diri kita dalam 4 bagian. Ada open area, hidden area, blind area, dan unknown area. Jadi kalau dalam open area itu adalah bagian yang diri kita ketahui dan juga orang lain ketahui. Lalu yang kedua ada hidden area, yaitu yang kita ketahui tapi kita sembunyikan. Lalu yang ketiga tadi ada blind area. Blind area itu apa yang orang lain ketahui namun kita nggak sadar sepenuhnya. Kalau yang terakhir tadi ada unknown area, yang dimana belum siapa-siapa ketahui gitu. Jadi hal dari diri kita yang belum terungkap. Jadi kesimpulannya dalam Johari Window ini adalah jika open area kita semakin besar, semakin luas, maka komunikasi yang kita punya terhadap orang lain itu akan semakin baik, yang dimana akan menimbulkan relasi yang hangat. Dalam teori konsep diri ada yang namanya fenomena selektivitas. Nah, jadi fenomena selektivitas ini menyimpulkan bahwa konsep diri kita terbentuk melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan juga apa yang kita ingat. Nah, tiga tadi itu ya. Nah, kalau misalnya contoh, kamu yakin bahwa diri kamu itu religius, maka otak kamu kamu akan sebisa mungkin untuk bagaimana caranya menjadi itu, dengan cara nonton konten agama di YouTube, scroll TikTok dengan konten agama seperti itu ya contohnya. Atau misal kamu merasa diri kamu tidak berharga, maka otak kamu itu akan langsung menyalurkan dengan kritik-kritik yang orang lain sampaikan, bukan dengan pujian-pujian dari mereka. Dengan adanya fenomena selektivitas tadi, kita jadi bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pokoknya apa yang kita yakini, apa yang kita suka, itu tuh akan membentuk konsep diri kita. Jadi ada baiknya kita memilah-milah apa yang kita sukai, apa yang kita ingat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita resap gitu, supaya bisa membentuk konsep diri kita menjadi konsep diri yang positif. Komunikasi interpersonal bukan hanya soal kata-kata, bukan pula soal teknik bicara ataupun gestur tubuh. Komunikasi yang baik adalah cerminan dari konsep diri yang sehat. Ketika kita mampu menghargai diri kita, ketika kita mampu untuk berdamai dengan diri kita, ketika kita mampu melihat kekurangan tanpa membenci diri kita sendiri, kita menjadi manusia yang jujur, manusia yang terbuka, manusia yang mampu menjalin hubungan dengan orang lain sehingga hubungan itu menjadi bermakna. Dan pada akhirnya, komunikasi yang baik itu selalu datang dari satu tempat, yaitu dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.